Hai, apa kabar semuanya saudara, dimanapun saudara sedang berada dan setiap apapun yang sedang lakukan, berkat Tuhan melimpah atas saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau siap-siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu lidah bibir perkataan untuk boleh menjadi berkat. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami patahkan. Segala yang bukan berasal dari Tuhan kami patahkan. Bahkan apapun yang mengganggu, mencuri damai sejahtera kami dalam mendengar firman, kami juga patahkan. Allah Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu buat hamba-Mu jadi saluran berkat. Buat setiap umat-Mu yang menyaksikan, mereka juga diberkati Tuhan. Bahkan hamba berdoa, siapapun menyaksikan acara kerinduanku ini, setiap mereka diberkati dengan limpahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Pintu baru. Ada banyak orang hari-hari ini menganggap kalau dalam hidup ini satu pintu ditutup, mereka langsung berkata habis gue, selesai gue. Ada banyak orang bahkan ketika mengalami pemecatan, mereka langsung drop sedrop-dropnya. Kalau kata orang Jakarta Selatan, kena mental katanya. Padahal Tuhan selalu menyediakan pintu-pintu berkat yang baru. Kalau manusia tutup pintu, jangan takut. Selama bukan Tuhan yang tutup pintu, maka baik-baik saja. Tapi kalau Tuhan sudah tutup pintu, baru kita boleh takut. Firman Allah mengatakan dalam Kejadian 26, ayatnya yang ke-22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kalau saudara mau baca the whole perikop, bahwa setiap kali anak Tuhan atau dalam tokoh kisah di tempat ini mengalami menggali sumur-sumur yang lain, Yakub dengan berbagai macam keturunannya, Ishak dan sebagainya, mereka dicemburui oleh orang-orang di sekitar. Karena mereka lebih kaya, lebih berhasil, lebih maju. Dan singkat cerita, sumur-sumur yang mereka punya diambil alih oleh orang-orang di sekitar. Tapi saya suka sekali responnya, dia mencari sumur yang lain. Bicara mengenai apa? Dia tahu bahwa bukan manusia yang memberkati dia, tapi Tuhan yang memberkati dia. Saya percaya bahwa dalam hidup ini selalu ada pintu-pintu yang baru. Ada kesempatan-kesempatan yang baru. Ada berkat-berkat yang baru. Bahkan ada hal-hal yang baru. Hidup ini kalau boleh diumpamakan seperti atau mungkin mirip seperti sebuah pertandingan. Kalau babak pertamanya jelek, jangan langsung give up. Karena masih ada babak-babak berikutnya. Gagal di babak pertama bukan berarti kalah loh. Bahkan ada orang saudara babak pertamanya kalah, bahkan hampir babak kedua juga kalah, tapi extra time mereka tiba-tiba bisa menang. Masih ada babak kedua, babak ketiga, dan seterusnya yang dapat membalikan keadaan ini. Kalau hidup ini diumpamakan seperti sebuah buku cerita, jangan hanya melihat hidup ini dari satu bab saja. Mungkin dalam buku cerita ada bab pertama yang judulnya atau mungkin isinya mengerikan. Tetapi kita semua tahu bab-bab berikutnya keadaannya mungkin makin tegang, makin berat. Tapi kita semua tahu endingnya menjadi manis. Kalau kita melihat hidup kita, maka kita akan melihat di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah keadaan sulit, Tuhan selalu meramu hal buruk, hal pahit, penolakan, pemecatan, rasa sakit, rasa kecewa. Hal-hal buruk dia ramu menjadi sebuah rajutan yang indah. Dalam sebuah rajutan, benang warna hitam juga memainkan peranan penting. Tidak selalu benang berwarna-warni yang menyenangkan. Kalau ada benang warna hitam, itu membuat menjadi sebuah warna yang penuh dengan hal-hal yang menarik. Mari dalam hidup ini kita percaya ada pintu-pintu baru yang Tuhan sudah bukakan. Bahkan dalam sebuah buku, dalam sebuah film, biasanya jagoan menang terakhir. Saya nggak pernah nonton film tiba-tiba jagoannya muncul, langsung menang, dan langsung habis filmnya. Biasanya kalau film kayak gitu, 10 menit juga udah selesai saudara. Tapi biasanya dalam sebuah film, saya suka banget film kungfu. Saya suka membaca Pendekar Pulau Es. Saya juga suka membaca
5 jago sakti luar biasa. Saya membaca ya banyaklah karangan dari Kopingho. Saya bisa klik di internet, itu Kopingho mantap sekali saudara. Itu banyak nilai-nilai yang keren saudara. Saya jadi bahas soal komik ya. Tapi di kisah-kisah itu ada sebuah jagoan yang mohon maaf nggak pinter, bahkan juga ya punya kelemahan tubuh dan sebagainya. Karena nggak pinter, badannya juga lemah amat. Tiap kali latihan kungfu selalu kalah, selalu nggak bisa. Dan hasil dia dikerjain, hasil dia dibohongin, difitnah. Bahkan satu kali dia dikejar-kejar sampai di ujung jurang dan dia jatuh. Ketika jatuh di jurang, musuhnya ketawa-ketawa, mati lo, kalah lo. Ternyata ketika di ujung jurang jagoannya nggak mati. Beberapa hari kemudian dia sadar dari jatuhnya, sakit-sakit badannya. Dan dia mencari makanan. Ketika dia mencari makanan, cari. Ternyata dia ketemu sebuah kitab. Dan kitabnya kita semua tahu, kitab yang maha sakti yang udah hilang berabad-abad tiba-tiba ada. Dan makanan-makanan di situ ternyata makanannya yang memulihkan tulang, memulihkan badan dan sebagainya. Kalau istilah Jawanya, lakon menang keri. Kalau diterjemahkan secara bebas, sang tokoh atau jagoan akhir atau jagoan utamanya pasti menang di akhir. Selama Tuhan belum tiup peluit sebagai tanda berakhir kehidupan ini, mari terus berjuang. Selama masih ada kesempatan, mari terus percaya. Selama Tuhan masih saudara berikan satu hari yang baru, maka artinya Tuhan punya berkat yang baru. Selama masih ada kekuatan dalam tubuh ini, mari terus percaya. Ada pintu-pintu yang baru. Kalau satu pintu ditutup oleh manusia, jangan takut. Tuhan sudah menyiapkan pintu-pintu berkat yang luar biasa. Bukan bosmu yang memberkati engkau. Bukan perusahaan memberkati engkau. Bahkan mohon maaf, bukan orang-orang di sekitar yang memberkati saudara. Tetapi Tuhanlah sumber dari segala berkat. Kalau manusia tutup berkatnya, Tuhan bisa pakai saluran yang lain untuk memberkati saudara. That's why yang perlu kita takuti hanya Tuhan. Yang perlu kita hidup sungguh-sungguh hormat hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan, maka Dia akan menyediakan segala berkat-berkat yang luar biasa. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang di sekitar saudara. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara boleh juga diberkati. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kita datang sama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Mari bawa hati, angkat tanganmu, bawa iman. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sambil angkat tanganmu, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selama ada kesempatan, selama masih ada nafas dalam tubuh kita, selama masih ada kekuatan, jangan menyerah. Tuhan selalu menyediakan pintu-pintu yang baru. Dia selalu menyediakan berkat-berkat yang baru. Setiap pagi Tuhan memberikan kesempatan. Setiap hari adalah cara Tuhan menunjukkan masih ada kesempatan. Tetap kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Karena yang punya surga, crazy in love with you.